bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat fisik, sehat mental, dan sehat iman, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang hubungan produktivitas dan agama. Perkenalkan, kelompok kami ada Chandra Neskarani dengan NIM 1910701009 dan saya sendiri Anissa Lailatul Maghfirah 1910701112 serta teman saya Raka Rahadian 1910701135. Mengenai pembahasan pertama, terdapat pengertian dari produktivitas itu sendiri. Yang pertama, kami mengambil dari Samarinda dalam Sinungan tahun 2015, di mana menurutnya produktivitas berarti sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya, dan hari esok harus melebihi kualitasnya dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, menurut Muhdarsyah Sinungan tahun 1997, produktivitas adalah sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis, berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Selanjutnya, pengertian produktivitas dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 64 yang tafsirannya mengandung pemahaman bahwa penciptaan hewan ternak merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran pada manusia agar mengelola dan mengolah potensi ini menjadi rezeki yang baik. Selanjutnya ada Quran surat At-Taubah ayat 105 di mana tafsirannya ini mengandung pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar melakukan pekerjaan bukan sekedar mengharapkan imbalan dunia saja, melainkan pahala di akhirat nanti. Selanjutnya ada Quran surat Asy-Syarh ayat 7 yang mana ditafsirkan oleh Ahmad Hatta tahun 2010. Menurutnya, apabila Muhammad SAW telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau telah selesai melaksanakan urusan dunia, maka kerjakan urusan akhirat. Begitu menurut beliau. Selanjutnya ada konsep produksi berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 65, di mana tafsirannya adalah air hujan ini terjadi sebagai akibat dari perputaran air yang terus-menerus atau siklus, yaitu air di hamparan bumi menguap. Uap itu membentuk awan, dari awan menjadi hujan, air hujan jatuh ke bumi. Dari hujan ini tumbuh-tumbuhan menjadi subur dan hewan pun berkembang biak. Kemudian air yang dari bumi kembali menguap. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam bumi ini sehingga manusia yang hidup di alamnya mau berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hanya orang yang mau berpikir akan mendapatkan suatu pelajaran dari alam ini sehingga membentuk pribadi yang bermental perubahan atau sense of change. Ketika manusia memikirkan fenomena alam ini, maka sebenarnya sudah masuk pada tahap proses pembelajaran, yang mana merupakan suatu kewajiban bagi individu muslim tanpa batasan umur. Pembelajaran ini bertujuan memperoleh ilmu dan pengetahuan, serta pribadi yang beriman, yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pada sisi lain ayat ini terkandung makna keharusan manusia untuk mengolah alam ini dengan memanajemen yang baik sehingga tidak merusak lingkungan. Pembangunan yang manusia gelar jangan sampai merusak ekosistem, karena perubahan ekosistem akan mengubah pula siklus air yang pada gilirannya dapat merusak alam. Pendidikan mengarahkan manusia agar senantiasa berbuat kebajikan sehingga menjadi ladang pembelajaran yang kita minta demi kebutuhan di masa depan, tetapi mencakup usaha membangun masyarakat yang berkualitas peradaban tinggi tentunya. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh teman saya, Chandra Niskarani. Monggo Mbak Niska. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke faktor internal yang mempengaruhi produktivitas. Faktor ini berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana faktor-faktor ini akan menuntun produktivitas pekerja semaksimal mungkin. Yang pertama adalah motivasi. Jika dalam dunia kerja, atasan dari sebuah instansi atau perusahaan perlu mengetahui dan memahami motivasi kerja dari seluruh karyawannya. Dengan mengetahui motivasi itu, maka pimpinan bisa membimbing dan mendorong para karyawannya untuk bekerja lebih produktif lagi. Adanya motivasi menumbuhkan diri untuk bisa melakukan sesuatu itu semaksimal mungkin. Adanya dorongan dari dalam seperti itu. Yang kedua adalah kesehatan fisik dan mental. Kondisi yang baik dari seseorang akan berpengaruh besar terhadap pekerjaan seseorang tersebut. Jika kondisi fisik atau mentalnya sedang tidak baik, hal ini memberikan dampak bagi seseorang dalam melakukan pekerjaannya, seperti lemas, tidak fokus, badan yang sakit, gelisah, gangguan panik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik dan mental. Hal ini bisa menghambat produktivitas dari dalam diri seseorang. Selanjutnya yang ketiga adalah terbiasa untuk disiplin. Disiplin kerja merupakan sikap kejiwaan seseorang yang senantiasa berkeinginan untuk mengikuti dan memahami peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Disiplin kerja memiliki hubungan erat dengan motivasi. Kedisiplinan bisa didapat dengan melakukan latihan-latihan atau pembiasaan, antara lain dengan bekerja menghargai waktu dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan. Disiplin ini memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas seseorang. Yang keempat adalah temperamen. Kondisi temperamen yang buruk mempengaruhi seseorang terkadang tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Temperamen juga mempengaruhi kondisi fisik seperti tensi darah dan beberapa hal. Seseorang dengan temperamen bukan tidak mungkin untuk berubah. Ia bisa saja berubah jika ada kemauan dalam dirinya, karena jika temperamen ini menuju ke arah yang semakin parah akan memberikan dampak buruk terhadap produktivitas seseorang. Yang terakhir adalah umur. Umur seseorang akan terus bertambah, teman-teman. Dan dengan seiring bertambahnya usia, kemampuan diri seseorang juga akan semakin berkurang. Dan hal ini juga akan berdampak pada produktivitas, misal mudah lelah. Orang-orang yang semakin tua kan mereka akan semakin mudah lelah. Ketika orang mudah lelah dalam melakukan suatu pekerjaan, nah ini akan mengurangi performa dalam meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman membuat kita memiliki gambaran akan suatu hal, dan dengan gambaran tersebut kita bisa dengan mudah untuk ibaratnya tinggal jalan gitu, teman-teman. Jadi misal saya berpengalaman dalam hal membuat masakan. Ketika saya meningkatkan kemampuan saya dalam memasak, pengalaman ini akan membantu saya semakin baik, dan dengan pengalaman tersebut yang membantu saya semakin produktif. Nah, dengan hal ini produktivitas pun bisa meningkat. Kemudian yang kedua adanya pendidikan. Adanya pendidikan itu juga akan memberikan banyak gambaran dalam hidup kita. Pendidikan akan menghasilkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang mana hal itulah yang kita butuhkan untuk membangun produktivitas dalam diri kita. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan kita dalam suatu hal maupun beberapa hal itu juga turut berperan dalam meningkatnya produktivitas. Dengan adanya keterampilan, kita akan mampu melaksanakan suatu kegiatan itu dengan baik dan semaksimal mungkin gitu dengan keterampilan yang kita punya. Hal ini sangat-sangat membantu, teman-teman. Kemudian adanya teknologi. Di zaman sekarang ini susah ya sepertinya kalau kita tidak menggunakan yang namanya teknologi. Dengan adanya teknologi itu mempermudah kita di banyak sektor, seperti pendidikan, komunikasi, dan lain hal. Dengan adanya teknologi, hal-hal yang mungkin dulunya sulit kita jangkau, sulit untuk kita kerjakan, sekarang semakin lebih mudah. Kemudian ada lingkungan dan suasana. Lingkungan dan suasana yang cocok dengan hati kita itu
dan sesuai dengan diri kita itu memberikan efek positif terhadap diri, dimana dengan adanya efek positif tersebut kita akan lebih mudah dan lebih maksimal dalam melakukan suatu hal, dalam meningkatkan produktivitas dalam diri kita. Kemudian ada manajemen. Manajemen ini bisa meliputi berbagai sektor ya teman-teman, seperti manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen pola makan, manajemen diri. Hal ini tuh sangat-sangat penting ada di dalam tubuh kita. Manajemen yang baik akan mengarahkan kita kepada arah yang positif, pola yang teratur. Nah, dengan pola yang baik ini juga akan membentuk produktivitas yang maksimal. Jadi nggak acak-acakan gitu. Kemudian kebiasaan ini bisa dilatih melalui hal-hal sederhana. Banyak dari hal-hal sederhana yang menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itulah yang membuat kita memiliki nilai diri yang baik. Dengan nilai diri yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, otomatis produktivitas dalam diri itu ikut naik gitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam meningkatkan atau membentuk produktivitas yang baik. Hambatan-hambatan ini bisa lahir dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Perlu kita tahu beberapa hambatan yang menjadi penghalang dalam maksimalnya produktivitas yang kita inginkan. Nah, dengan kita mengetahui hambatan-hambatan itu, seharusnya kita bisa menarik kesimpulan untuk memperbaiki bagaimana kita seharusnya bertindak atau memposisikan diri kita ke depannya. Beberapa hal tersebut antara lain seperti menggunakan ponsel pintar, tablet, atau komputer saat mau tidur, kemudian surfing internet secara impulsif, berlebihan, menghabis-habiskan waktu untuk internet secara impulsif, secara tidak intinya tuh kita boleh internet, manfaatkan internet itu semaksimal mungkin, tapi ketika itu menjadi berlebihan itu juga tidak baik. Terus kemudian perfeksionis, meeting, fast respon email atau pesan, kemudian multitasking. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan produktivitas. Di sini menurut kelompok kami itu ada 7 cara untuk dapat meningkatkan produktivitas kita. Yang pertama itu dengan merencanakan apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, memperkirakan waktu pengerjaan. Yang ketiga, kita harus fokus kepada tugas-tugasnya. Yang keempat, kita harus meminimalisir ataupun bahkan menghilangkan gangguan yang bisa saja menghambat pengerjaan atau produktivitas kita. Kemudian yang kelima, ada mendelegasikan tugas-tugas yang kurang penting atau menyingkirkan terlebih dahulu yang kurang penting itu. Kemudian yang keenam, ada melakukan pengkajian secara berulang ataupun bisa dalam waktu mingguan. Kemudian dengan cara yang ketujuh, dengan olahraga yang teratur, karena dengan kita sehat fisik dan juga sehat mental, rohani dan segala macamnya, kita akan jauh lebih produktif untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian hubungan produktivitas dengan agama. Agama merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, Sori menjelaskan bahwa agama dapat menjadi stimulus untuk dapat meningkatkan daya pikir manusia yang kreatif. Kemudian ada Jalaluddin menjelaskan juga bahwa ajaran agama dapat mendorong dan mengajak para penganut dari ajaran agama itu untuk bekerja lebih produktif, bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan dari orang lain juga.
Kemudian penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian manfaat dari produktivitas itu secara garis besar adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita, yang mana hal itu bertujuan untuk menunjang segala aspek dalam kehidupan kita. Produktivitas ini bisa dilatih sedikit demi sedikit sehingga bisa memberikan manfaat untuk setiap orang. Dengan meningkatkan produktivitas, maka akan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Kemudian juga bisa untuk memperoleh peluang yang besar untuk berkarir atau bekerja. Perlu diketahui bahwasannya orang-orang yang memiliki produktivitas yang baik tentu akan mempunyai nilai jual yang tinggi untuk bekerja, kemudian ataupun berkarir. Jika produktivitasnya semakin meningkat, maka melakukan segala hal pun akan terasa menjadi lebih ringan karena kita dapat mengaturnya dengan baik. Kemudian kesimpulan, produktivitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan suatu daya produksi. Dalam agama Islam sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai produktivitas ini. Di antaranya ada Quran surat An-Nahl ayat 65, Quran surat Asy-Syarah ayat 7, Quran surah At-Taubah ayat 105, dan Quran surah Al-Mu'min ayat 64. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi produktivitas seseorang. Adapun penghambat produktivitas seseorang antara lain menggunakan elektronik ketika tidur sehingga terlalu lelah gitu kan. Kemudian meeting terlalu sering jadi capek, kita surfing di internet secara impulsif, maksudnya itu bisa kecanduan internet dan kita tuh jadi nggak fokus terhadap dunia nyata kita. Kemudian perfeksionis, fast respon dalam hal pesan, kemudian multitasking. Dari kami menyediakan 7 tips atau 7 cara untuk meningkatkan produktivitas, diantaranya merencanakan, membagi waktu, menentukan prioritas kerjaan, menghilangkan gangguan, menyortir tugas yang kurang penting, melakukan kaji ulang secara mingguan, serta olahraga yang rutin. Dalam kaitannya dengan agama ini mampu untuk mendorong penganutnya untuk selalu melakukan perubahan. Adapun manfaat produktivitas ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah untuk menunjang kehidupan, memperbaiki status sosial sendiri dan orang lain. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Raka yang telah menjelaskan penjelasan terakhir dari materi kami di PPT ini. Di sini kami mengambil beberapa daftar pustaka, beberapa sumber yang menjadi rujukan di PPT dan makalah kami. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.